Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Jagita Fendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Nah kali ini aku itu mau beraktivitas, mau decluttering lemari baju aku. Nah, ini pakaian-pakaian aku ya teman-teman. Ini tuh pakaian aku dari mulai aku sebelum nikah sampai sekarang. Jadi ada beberapa baju-baju aku yang udah lama sampai sekarang ya teman-teman. Dan beberapa baju-baju yang lainnya sudah pernah aku decluttering tapi nggak aku bikinkan video ya. Jadi ini sekarang mau aku bikinkan video. Jadi buat kenang-kenangan aku juga, sekalian juga mungkin bisa memberi semangat, motivasi buat teman-teman semua. Nah ini kita mulai ya untuk decluttering di laci yang ketiga tadi ya teman-teman. Ini tuh lacinya tuh di dalamnya tuh ada rok-rok aku sama celana panjang ya. Nah ini aku mau pilih yang masih dipakai sama yang layak untuk dikasih ke orang sama yang sudah nggak layak ya. Yang nggak layak itu mungkin aku bakal buang atau entah digimanain ya teman-teman. Jadi ada 3 tahap ya teman-teman. Nah ini aku lagi coba-coba ini kira-kira mau dibuang apa enggak gitu ya. Karena kan kalau decluttering ini susah-susah gampang ya teman-teman. Karena kan semua barang atau ini kan sekarang kita lagi khususkan ke pakaian ya, pasti ada memorinya masing-masing ya teman-teman. Karena kan pasti pas kita beli baju itu kita belinya kan pakai rezeki ya, uang kita terus kita beliin baju gitu teman-teman, pasti ada sejarahnya. Nah ini pas aku decluttering itu ada tas ini ya, dulu Pak suami ya beli oleh-oleh. Jadi masih ada sisa 3 yang belum dikasihkan ke orang gitu ya. Nah ini sudah kosong. Oke kita mulai taruh di sini. Yang dalam kardus ini itu baju yang layak ya. Jadi masih bisa dipakai. Ini bakal aku kasih ke orang gitu teman-teman. Aku belum tahu ya mau dikasih ke siapa, atau mau ke yayasan atau ke satu orang individu gitu ya teman-teman. Jadi ini aku taruh sini dulu aja di kardus. Kebetulan yang mau dideklarasikan itu selain baju aku juga bajunya Pak suami ya. Tapi di video ini baju Pak suami aku nggak perlihatkan karena aku tuh belum tahu ya yang mau dideklarasikan tuh yang mana gitu ya. Jadi biar Pak Su aja yang pilih-pilih. Jadi aku cuman pilih-pilih baju-baju aku aja ya. Nanti di part 2 aku juga mau decluttering pakaiannya anak aku ya. Rencananya mau aku kasih ke ponakan aku yang di Batam. Nah ini aku masih taruh di sini ya, dilipet-lipet. Ini tuh rata-rata kayak celana yang udah gak kepakai. Terus kemudian ada kayak baju-baju. Jadi semenjak aku hamil itu aku tuh udah gak pernah beli baju-baju lagi ya. Jadi yang aku beli tuh baju-baju yang nyaman di rumah. Jadi aku tuh dulu tuh malah jarang punya baju di rumah. Rata-rata tuh kayak kaos-kaos gitu ya teman-teman. Nah makanya aku beli baju yang busui gitu loh. Nah ini aku lagi sisihkan yang ini yang masih bisa dipakai. Kemudian ini aku mau masukkan ke dalam kresek ini, yaitu baju yang sudah gak layak ya. Yang gak layak ini dalam artian ada yang sudah gak bagus warnanya, terus ada yang sobek-sobek gitu ya teman-teman. Jadi aku buang aja ya, kalau dikasihkan ke orang kayaknya gak sopan ya teman-teman. Kayaknya gak menghargai orang gitu ya. Jadi mending aku buang aja. Sebetulnya sih ada beberapa yang masih aku pakai kadang-kadang itu di rumah. Tapi mumpung aku lagi decluttering, jadi ya tutup mata aja ya. Pokoknya udah decluttering itu melatih kita untuk tegas ya. Jadi kita mesti tegas memilih iya atau tidak gitu ya. Oke nih di baris kedua ini adalah kumpulan kaos-kaos aku ya teman-teman. Ada kaos sama mindset gitu loh daleman. Jadi nah terus pas aku bongkar-bongkar itu nemu buku harianku ya, buku diary aku. Ini tuh diary aku dari SMP. Nah ini sudah ada banyak yang aku sobek ya karena malu ya kalau misalnya kebaca sama Pak suami. Jadi kalau misalkan dulu tuh suka nulis ya teman-teman aku, terus aku sobekin aja karena kan udah nggak ini ya, udah nggak perlu lagi. Jadi salah satu manfaat decluttering tuh kita juga bisa nemuin barang yang hilang gitu ya teman-teman. Nah tadi di dalamnya juga ada perlengkapan aku budgeting juga ya. Oke, ini aku lagi sortir
yang mau aku simpen, yang mau dikasihkan ke orang, sama yang aku buang ya teman-teman. Ini juga rata-rata tuh kayak mindset. Dulu waktu aku kerja itu kadang-kadang tuh aku pakai mindset karena aku kan jilbaban kan baru ya teman-teman. Jadi rata-rata dulu tuh baju aku tuh masih yang lengan pendek gitu. Jadi kadang-kadang tuh di dalam itu aku kasih mindset aja gitu. Nah sekarang aku udah nggak pakai lagi mindset, dan lagi pula udah agak nggak nyaman gitu ya, karena kan sekarang baju-baju aku sudah banyak yang lengan panjang. Jadi kayaknya udah nggak perlu lagi mindset gitu ya. Jadi aku mending kasih ke orang aja. Nah ini aku taruh lagi ya ke kardus. Nah apa sih decluttering pakaian? Decluttering pakaian itu adalah upaya menyingkirkan baju yang tidak terpakai dengan cara menyortirnya supaya lemari lebih rapi dan teratur. Dan decluttering ini bukan berarti harus dibuang ya pakaiannya ya, tapi kita sortir ya teman-teman. Yang masih layak dipakai itu bisa kita kasihkan ke orang, atau bahkan mungkin misalkan mau dijual. Kan ada juga yang dilelang-lelang gitu loh teman-teman, tuh bisa ya teman-teman. Nah ini tuh baju-bajunya, kaosnya Pak suami, aku nggak berani ya karena kan nggak tahu yang mana yang mau decluttering, karena memang kita ada niatan decluttering semua pakaian. Makanya kita tuh kemarin udah beli kardus ya, 2 kardus besar dan 1 kardus kecil. 1 kardus kecil tuh buat pakaiannya anak aku ya. Nah ini aku lagi ngelompok-ngelompokin. Jadi ini adalah kaos-kaos aku yang nggak aku buang ya, masih aku pakai. Jadi di rumah itu aku lebih suka pakai kaos teman-teman. Jadi ada kalanya kalau keluar juga aku sukanya pakai kayak gini-gini. Aku tuh belum pakai yang gamis gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi kelompokin yang putih-putih, yang berwarna. Juga ada kaos yang bisa dipakai pergi-pergi. Nah ini aku tata biar lebih rapi lagi, biar enak dipandang ya pas buka lemari gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh juga udah gatel aja kepingin ngerapiin punya Pak suami. Tapi karena takut nanti pas masih dipakai terus aku buang gitu ya. Jadi mendingan aku tunggu Pak suami aja. Nah kayak gini cara penataan aku ya teman-teman. Ini lemarinya cukup luas ya sebetulnya. Nah itu celengan aku taruh situ aja di pojokan. Nah di bawah ini celana sama kaos, celana sama rok ya. Oke, sebelah sini tuh kayak yang digantung-gantung. Seperti biasa yang sebelah kiri itu Pak suami. Nah nih gantungan baju aku. Ini juga mau aku decluttering ya. Seperti tadi baju aku yang kaos, jadi yang ini tuh nanti ada yang mau dikasih ke orang sama aku skip ya. Nah ini yang mau dikasihkan ke orang ini aku juga informasikan dulu ya ke adik-adik aku, siapa tahu mau. Jadi kalau misalkan ada adikku mau, aku kasih ke mereka, sisanya baru aku kasih ke orang lain ya teman-teman. Kalau yang tadi yang di kardus itu aku nggak informasikan ke adik-adik aku ya, kayaknya apa ya, mereka nggak mau ya karena kan kaos-kaos gitu. Tapi yang ini aku informasikan ke mereka. Oke nih aku pilih dulu yang mau aku skip, itu aku masukin lagi ke dalam lemari ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah decluttering bajunya belum? Kalau belum yuk aku temenin ya dari sini. Pokoknya sekarang itu nanti nextnya setelah aku decluttering ini, kemungkinan besar nanti kalau misalkan sudah decluttering, aku bakal terapkan yang namanya sistem satu keluar satu masuk gitu ya. Maksudnya kalau aku mau beli satu baju, aku berarti harus ngeluarin satu baju gitu ya. Jadi seperti tadi aku bilang ya, nanti selain pakaian, nanti aku juga mau decluttering beberapa barang. Karena pasti udah tahu semua ya, karena kan pasti semua tuh nanti ada hisapnya ya. Aku juga takut ya. Terus kemudian kalau misalkan beberapa barang yang sudah rusak atau udah nggak layak itu ternyata bisa menyerap energi kita ya teman-teman. Misalkan kita sakit-sakitan atau lemas atau gimana, itu ternyata siapa tahu ada barang-barang yang rusak, terus kemudian mereka tuh menyerap energi kita. Makanya lebih baik kita buang aja ya. Oke, ini udah selesai aku decluttering baju aku yang di hanger, udah tinggal sedikit ya. Alhamdulillah. Jadi yang kiri itu bajunya Pak suami sama anak aku, ada sedikit di situ. Nah yang di atasnya ini nanti juga bakal aku decluttering. Itu rata-rata kayak bajunya Pak suami, ada juga baju aku dan handuk ya teman-teman. Nanti bakal aku rapiin. Yang penting saat ini tuh berkurang dulu gitu ya baju-bajunya. Untuk rapi-rapi itu nanti ya teman-teman. Sampai lupa aku tuh belum nyapa teman-teman semua. Sedang ngapain? Sambil nonton videonya, sambil rebahan atau sambil beraktivitas juga. Aku temenin ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan semoga videonya itu bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani hari-hari kalian.
Oke, seperti biasa ya, ini nanti bajunya bakal aku sortir juga. Ini sepertinya semuanya bakal aku kasih ke orang, ada juga yang aku buang ya. Nah, ini kebetulan tempo hari aku tuh beli kayak box gitu, satu, karena kan aku mau lihat ya, bagus apa enggak. Nah, ini nanti box yang pertama ini aku mau taruh handuk ya. Nanti mungkin yang besar aku pengen beli lagi untuk taruh-taruh pakaian yang lain ya teman-teman, karena bisa lebih efisien, lebih apa ya, lebih rapi aja. Ini tuh belinya di Shopee ya teman-teman. Ini tuh ukurannya L. Nah, ini seperti ini ya modelnya. Apa ya, bahannya nih kayaknya dari apa ya, kayak dari plastik tapi kayak kain gitu loh teman-teman. Nah, kayak gini. Di ujung-ujungnya tuh, di pinggirannya tuh kayak ada besi. Nah, ini aku mau taruh handuk-handuk aja. Jadi biar kalau misalnya mau ngambil handuk tinggal ditarik aja ya dari box ini gitu teman-teman. Jadi salah satu manfaat decluttering itu bisa meningkatkan produktivitas dan konsentrasi ya. Jadi ruang yang bersih dan teratur dapat membantu Anda lebih fokus dan konsentrasi. Terus kemudian bisa merelakan masa lalu. Seperti yang tadi aku bilang ya, nggak gampang decluttering baju. Karena kan setiap baju tuh pasti ada historinya ya. Pasti ada pengorbanannya gitu kan. Pasti kan kita beli dengan uang ya. Mungkin dengan gaji kita, terus kemudian kita beli baju gitu teman-teman. Pasti ada historinya, tapi kan lebih enak lagi kalau misalkan dipakai sama orang yang membutuhkan ya, yang pakai ya, lebih bermanfaat daripada kita simpen-simpen di lemari. Itu baju-baju yang aku kasih ke orang yang aku dalam kardus itu rata-rata ada juga beberapa yang masih aku pakai. Terus kemudian yang di hanger itu yang aku sortir tuh juga rata-rata masih ada yang aku pakai, tapi nggak apa-apa ya, aku kasih aja supaya lebih bermanfaat aja ya teman-teman. Oke, ini alhamdulillah sudah rapi, sudah tinggal segini. Jadi nanti kemudian hari kalau beli satu keluar satu gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan. Oh ya, jangan salfok juga ya sama coretan-coretannya anak aku ya. Aku belum beresin, nanti aja kalau misalkan anak aku udah nggak coret-coret. Pokoknya setelah aku decluttering ini tuh aku happy banget ya teman-teman, karena sudah kayaknya udah ringan banget ya beban aku. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal positif yang bisa ditiru ya teman-teman. Yang negatifnya nggak usah ditiru. Maaf kalau ada perkataan perilaku yang kurang sopan ya teman-teman, karena aku cuma manusia biasa aja. Dan terima kasih atas waktunya ya sudah nonton video aku. Nah, ini udah dalam kardus dan yang dikresek itu yang bakal aku buang ya teman-teman. Ini masih apa ya, masih belum ditutup karena kan masih ada baju-bajunya Pak suami. Masih ada satu kardus juga ya teman-teman. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.